pertanyaan berikutnya, apakah seorang istri boleh meminta khulu kepada suaminya walaupun suaminya tidak setuju? Seperti jika seorang istri yang tidak mencintai suaminya dan khawatir berbuat kufur kepada suaminya jika harus bertahan hidup dengannya. Sehingga dalam hal ini, karena suami melarang, bolehkah istri membuat surat pernyataan khulu ke pengadilan sendiri tanpa izin dari suami? Namanya khulu itu bukan kepada suami. Namanya khulu itu bukan pula pengajuan kepada suami atau meminta persetujuan suami. Khulu itu sesuatu yang berbeda dengan cerai. Kalau kepada suami, maknanya bukan khulu, tapi cerai. Wahai suamiku, ceraikan saya. Ceraikan saya, ceraikan saya. Kalau suaminya mengatakan, iya kamu cerai, maka itu bukan khulu namanya. Ini sering terjadi kesalahpahaman di kalangan kita. Kalau minta cerai dari suaminya dan suaminya mengizinkan, itu cerai seperti biasa dan berlaku hukum-hukum talak. Namanya khulu itu memang kepada pengadilan, kepada penguasa. Nanti akan ditemukan oleh pengadilan tadi antara keduanya untuk menyampaikan alasannya, apakah benar atau tidak benar, jujur atau tidak jujur, akan disidang di sana alasannya. Kalau diterima oleh pengadilan dan hakim memutuskan khulu'nya diterima, maka itu bukan cerai, faskhun nikah, tetapi pembatalan nikah dengan khulu'. Jadi khulu' itu mungkin lebih tepat sekarang dinamakan dengan gugat cerai, ya. Dan itu memiliki hukum yang berbeda dengan cerai. Kalau cerai itu memiliki masa iddah menunggu, tidak bisa menikah lagi, tidak bisa menerima lamaran dan seterusnya, itu 3 bulan kurang lebih, ala ikhtilafin, atas ikhtilaf antara 3 kali haid atau 3 kali suci. Tetapi kalau khulu' tidak ada masa menunggu, tidak ada masa iddah, adanya hanya al-istibra', bukan masa iddah disebutnya, istibra'. Istibra' itu artinya pembebasan rahim. Bagaimana caranya? Kata para ulama, kalau sudah lewat 1 bulan, ini ada haid, selesai. Berarti dia dalam keadaan tidak hamil. Kalau ternyata dia hamil, maka tunggu sampai melahirkan. Barakallahu fikum. Itu namanya istibra', pembebasan rahim, pembuktian bahwa rahim kosong, tidak ada janin dari orang pertama. Sehingga hanya ada istibra' 1 bulan. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau cerai itu tidak dikembalikan maharnya. Tetapi kalau khulu', maka sang perempuan tadi disuruh untuk mengembalikan maharnya, apa-apa yang pernah dibelikannya sebagai mahar. Baik. Dan ada lagi perbedaan-perbedaan lain yang dibahas dalam babnya. Sehingga kalau kepada suami, maka itu namanya cerai. Kalau kepada pengadilan, berarti itu adalah khulu'. Kalau perempuan itu ke pengadilan kemudian diterima. Tapi catatan pentingnya, saya ingatkan kepada para wanita, diriwayatkan al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Para wanita-wanita yang minta khulu' itu adalah para munafiqah. Ini cercaan bagi mereka-mereka yang meminta khulu' atau mengkhulu' suaminya ke pengadilan. Dikatakan mukhtali'at hunnal munafiqat. Saya belum meneliti lebih dalam riwayat ini. Kalau lafadznya saya ingat, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Barakallahu fikum. Masalahnya, apakah yang disebutkan oleh wanita tadi benar atau tidak benar? Jujur atau tidak jujur? Kalau dusta, maka dialah munafiqah yang minta khulu' dari pengadilan dengan alasan-alasan agar bisa diterima dengan kedustaan-kedustaan. Tetapi kalau sesuatu yang memang benar-benar terjadi, suaminya misalnya kecanduan narkoba atau sejenis itu, kemudian dia adukan, saya tidak bisa lagi hidup dengan suami saya yang pemabok demikian-demikian, maka wajar saja orang yang salehah, wanita yang salehah tidak bisa hidup bersama orang laki-laki yang demikian. Itu fungsinya khulu'. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, semoga
kita mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, Amin. agar kita semua mendapatkan keluarga-keluarga yang sakinah dan diberi mawaddah warahmah. Amin.